Saya perhatikan menjelang hari raya seperti halnya hari Natal, itu di toko-toko, baik toko dalam arti ada rukonya, ada rumah rukonya, tapi juga toko online, banyak promo. Promo itu promosi kan? Termasuk juga waktu menjelang Natal ini, ada banyak promo atau bilang saja paket promo. Beli 2 gratis 3, beli 5 gratis 1, beli kopi gratis gula dengan air, dan seterusnya. Toko-toko online juga banyak paket promonya. Homili hari ini saya beri judul paket promo. Paket promo dari siapa atau yang bagaimana? Mari kita simak. Rasul Paulus menulis kepada umat di Roma begini. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang mewartakan? Bagaimana mereka dapat mewartakan tentang Dia kalau mereka tidak diutus? Tulisan Rasul Paulus ini adalah paket promo lengkap tentang keselamatan. Paket lengkap tentang keselamatan. Jadi disebut barang siapa berseru kepada Tuhan, ia akan diselamatkan. Tapi untuk dapat ia diselamatkan, dia harus percaya dulu. Tapi bagaimana dia percaya? Itu harus ada yang mewartakan. Bagaimana ada yang mewartakan? Harus ada yang diutus. Dan ini paket lengkap. Hidup Yesus, Maria, dan Yosef adalah promo tentang paket itu. Jadi anggap saja kehidupan Yesus, Maria, dan Yosef sebagai satu paket promo lengkap. Orang kalau mau beli, ini dia punya contoh. Orang kalau mau tiru, mau ambil, ini dia punya contoh. Kita simak. Yang pertama, tadi dikatakan, barang siapa berseru kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan berarti dia percaya. Maria diselamatkan dari hukuman sosial. Tidak bersuami tapi mengandung. Tapi karena dia percaya, dia berseru kepada Tuhan, maka dia diselamatkan dari konsekuensi itu atau resiko itu. Yosef diselamatkan dari kecemasan dan ketakutan. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Demikian kata malaikat Tuhan. Anak yang di dalam rahimnya adalah dari Roh Kudus. Dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, malaikat Tuhan datang kepada Yosef dan meneguhkan dia. Jangan takut, ambil dia sebagai istrimu. Yosef diselamatkan dari kebimbangan, kegelisahan, dan ketakutannya. Yang kedua, bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak mendengar tentang Dia? Maria percaya karena dia mendengar dari malaikat Gabriel.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang haruslah engkau namai dia Yesus. Anak yang di dalam rahimmu adalah dari Roh Kudus. Maria percaya karena mendengar dari Gabriel. Yosef percaya karena mendengar dari malaikat Tuhan. Jangan takut mengambil Maria. Banyak kali kita tidak dapat atau susah mendengar suara Tuhan karena terlalu ribut, terlalu bising hidup kita ini. Adalah baik bahwa perayaan Natal di masa pandemi, keributan dan kebisingan itu menjadi sangat kecil. Dengan itu, kita semua lebih terkondisikan untuk mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang mewartakan? Menurut Injil hari ini, menurut Injil, Gabriel mewartakan kepada Maria. Menurut Injil pula, malaikat Tuhan mewartakan kepada Yosef. Saya ingin bilang pada poin ini sekali lagi, mewartakan itu bukan hanya khas, milik dan tugas biarawan-biarawati dan kaum tertahbis. Mewartakan sesungguhnya adalah tugas dan milik semua orang terbaptis. Bukan hanya tertabis, tapi juga yang terbaptis. Di zaman ini, entah ada berapa lagi orang, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, keluarga-keluarga zaman now yang masih bersedia untuk mewartakan. Tolong jawab dalam hatimu. Nomor 4. Tadi dikatakan, bagaimana mereka mewartakan kalau mereka tidak diutus? Gabriel diutus Tuhan, malaikat Tuhan diutus Tuhan, Maria dan Yosef diutus Tuhan. Saya tahu di paroki ini ada banyak orang terpanggil untuk turut mewartakan kebaikan, untuk turut mewartakan tentang Yesus. Hanya saja mereka merasa tidak diutus. Saya ingin menegaskan di sini bahwa baptisan yang Anda terima adalah perutusan. Ingatlah janji-janji baptismu. Pada waktu baptisan kita ditanyai dan kita menjawab, apakah saudara menolak setan? Dan kita menjawab, ya, kami menolak. Dan segala perbuatannya, ya, kami menolak. Dan segala tipu muslihatnya, ya, kami menolak. Keluarga Yesus, Maria dan Yosef adalah keluarga yang menerima Yesus dan menolak setan dalam seluruh hidupnya. Saudara-saudari, marilah kita berjuang untuk itu. Berjuanglah selalu, supaya hidup kita hanya menerima Yesus dan menolak setan di dalam apapun juga. Pada Injil hari ini dikisahkan bahwa Maria dan Yusuf pergi membawa Yesus ke Yerusalem pada waktu pentahiran menurut hukum Taurat untuk mempersembahkan Yesus. Pertama, Maria dan Yusuf pergi bersama. Jadi ada kerjasama di antara keluarga ini, di dalam keluarga ini, di antara Maria dan Yusuf. Umat beriman, saudara-saudari semua, hidup bersama dan bekerja sama bukan hanya kehendak Tuhan, bukan pula hanya karena dipertontonkan oleh Yosef dan Maria, tapi hidup bersama dan bekerja sama adalah juga
kebutuhan kita. Kita tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Kita harus hidup bersama dan kita harus bekerja sama. Keluarga yang mau sukses harus bekerja sama. Saya dapat melakukan apa yang Anda tidak bisa. Anda dapat melakukan apa yang saya tidak bisa. Tetapi bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Saya sebagai kepala keluarga di paroki ini juga yakin bahwa kita dapat melakukan banyak hal untuk keluarga besar paroki Santo Antonius Padua Tata Aran ini kalau kita bekerja sama, kalau kita bersama-sama. Pastor dengan umat, pastor dengan dewan, pastor dengan pimpinan wilayah rohani, pastor dengan pengurus kategorial, tapi juga umat dengan umat, antar pengurus, antar seksi, antar umat dengan pimpinan wilayah, pimpinan stasi, pimpinan kategorial dengan dewan. Itulah kerjasama. Yang terakhir, kemana Maria dan Yosef pergi mempersembahkan Yesus? Kemana Maria dan Yosef mempersembahkan hidup mereka? Dalam Injil hari ini kita tahu dikatakan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem. Yerusalem bukan hanya satu lokasi geografis di daerah Palestina, di daerah seputar Laut Tengah, tapi Yerusalem adalah juga lambang dari kemuliaan dan keselamatan. Karena kemuliaan Yesus terjadi di sana, keselamatan juga terjadi di sana. Tapi selain keselamatan dan kemuliaan, Yerusalem adalah juga lambang dari sengsara dan kematian. Mengapa? Karena Yesus menderita dan wafat di sana. Jadi paketnya adalah Yesus menderita, Yesus berkarya, Yesus menderita dan wafat, tapi juga Yesus bangkit dan naik ke surga di Yerusalem. Banyak keluarga Katolik mengaku bangga menjadi Katolik. Banyak orang mengaku senang menjadi Katolik. Tetapi banyak yang tidak bersedia pergi ke Yerusalem. Cuma pikir yang mulia, cuma pikir yang bahagia, cuma pikir yang sedap-sedap, yang enak-enak. Kalau mau pesta baru orang tampil, tapi kalau dalam pergumulan dan kesusahan gereja semuanya lari. Mau cari aman sendiri, mau cari nyaman sendiri. Mereka tidak mau ambil bagian dalam sengsara dan pergumulan gereja. Umat sekalian, saya perlu berbicara di sini sebagai kepala keluarga di paroki ini. Kita mempunyai komsos yang bagus. Umat dapat dilayani dengan sajian-sajian yang menarik dan membangun melalui tayangan-tayangan komsos. Tapi tidak banyak yang tahu bagaimana mereka bergumul membangun sistem, bagaimana mereka melengkapi peralatan, merekrut orang, membuat konten, mengedit video dan lain-lain. Kita mempunyai kor yang bagus di paroki ini, tapi tidak banyak yang tahu bahwa mereka harus berjuang untuk membangun kor yang bagus itu. Mereka harus rela datang menyisakan waktunya untuk latihan. Mereka harus bersedia dimarah-marah dan seterusnya. Banyak umat juga tidak tahu bahwa dalam rapat-rapat Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, ada banyak perdebatan dan perselisihan karena rupa-rupa pandangan dan pendapat. Pada waktu itu sesungguhnya kita sedang bergumul. Gereja sedang bergumul. Banyak orang mau lari saja kalau bilang mau rapat, kalau bilang mau buat sesuatu. Kita mempunyai tim perkawinan yang menyiapkan calon-calon nikah supaya dipersiapkan dengan baik.
supaya nanti dibangun keluarga kudus yang baik. Tapi banyak tidak tahu bahwa mereka juga adalah keluarga dengan segala kesibukan dan aktivitasnya, sehingga mereka berkorban untuk itu. Mereka bergumul bersama gereja. Ada ketua-ketua wilayah rohani, ketua-ketua stasi, pengurus-pengurus kelompok kategorial yang kalau mau ada kegiatan mesti susah payah panggil-panggil orang, mau minta kesediaan buat ini buat itu. Itulah pergumulan gereja. Terima kasih kepada saudara-saudari yang tetap bersedia masuk dan bergumul bersama gereja di dalam seluruh perjalanannya. Selamat pesta keluarga kudus, pesta keluarga-keluarga kita, tapi juga pesta keluarga besar Paroki Santo Antonius Padua Tataran. Mari kita berdiri dan membaharui iman.